kontrak kinerjanya jelas. Satu, berarti kemiskinan harus turun. Kedua, pengangguran harus turun. Ketiga, stunting harus zero. Yang baru ya. Yang keempat, angka kematian ibu dan anak harus turun. Keempat, indeks Gini-nya juga harus turun. Maksudnya turun itu presentasinya. Jadi akhirnya akan turun. Itu menjadi kontrak kinerja dari Sekda, termasuk MCP. Permasalahan dari temuan Inspektorat Wali Kota sebelum saya, itu kan ono puluhan ribu. Masa gak mari-mari, harusnya setiap temuan harus ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti disampaikan lagi ke BPK untuk dikoreksi benar apa tidak. Nah ini saya berharap temuan-temuan wali kota sebelum saya, kalau toh ternyata tidak bisa diselesaikan harus dihapus, ya buatkan perwali untuk dihapus. Contoh piutang sing kita dapatnya dari kantor pajak Pratama dulu. Saya digoleki gak ono nggone. Masa dijaro sampai zamanku. Saya berharap zaman saya selesai sehingga wali kota nanti siapapun setelah saya itu gak abot-abot. Terus ngerti masalah ini mari. Dan ini harus kita selesaikan sehingga tidak meninggalkan permasalahan kepada pemimpin selanjutnya. Sehingga pemimpin selanjutnya ini bisa berpikir terhadap kemajuan kota Surabaya seperti apa. Jadi kontrak kinerja akan kita lakukan bersama dengan kepala dinas yang lainnya ya. Karena juga masih ada penilaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kepala dinas, sehingga kita akan butuh waktu untuk melakukan cross check. Berjagat masih butuh waktu untuk melakukan ini karena saya terus terang tidak mencampuri itu. Tapi dengan penilaian itu akan saya disampaikan ke saya, sehingga saya lihat wis lek umpamane penilaian masyarakat ku elek tenanan, wis iki ya wis gak usah diterusno. Masyarakat itu akan ada kepercayaan, ada trust dengan pemerintah kota Surabaya. Dan yang terakhir, yang tadi saya sampaikan, siapapun pejabatnya dimanapun, jangan menyebabkan konflik of interest. Jangan biarkan saudara-saudaranya, jangan biarkan istrinya, jangan biarkan putra-putrinya untuk melakukan pekerjaan atau melakukan apapun yang masih ada hubungannya dengan kepemimpinan pejabat-pejabat yang masih memimpin. Sehingga kalau akhirnya menimbulkan rasa tidak percaya kepada masyarakat. Kalau ini sudah ini, akhirnya masyarakat percaya trustnya kepada pemerintah kota. Sekda hari ini yang bilang ada pejabat lain. Ada dua camat yang memang dia ingin beristirahat dulu, ingin konsenkan keluarga isi lah. Karena mungkin ritme ini kan untuk kepentingan umat ya. Mungkin sih ngeluh-ngeluh lah. Akhirnya ada yang minta istirahat dulu. Juga ada lurah, ada beberapa lurah yang kosong yang kita isi, meskipun yang lainnya masih dalam proses tahap ya. Moga-moga setelah ini bisa terisi semua lah. Moga-moga setelah ini bisa terisi semua. Karena tidak bisa wali kota dengan ambil nafsu ini mindah, ini gak bisa. Karena saya berharap dengan sistem merit yang sudah kita punya, maka ada penilaian. Oh, ini penilaiannya sekian, ini pantasnya di sini. Oh, itu sudah berjalan dan kita melakukan pelantikan hari ini berdasarkan sistem merit yang ada dan juga berdasarkan laporan dari masyarakat. Jadi saya tidak ingin wali kota itu dengan semena-mena itu tapi darah kono, gak iso lah wali kota. Kalau sistem merit bisa. Ya itu yang saya harapkan. Jadi kedepannya ASN ini benar-benar netral lah. Gak iso dikongkon wali kota kanan, kongkon kiri lah. Nanti staf pun atau kasih atau kabit atau kepala dinas yang ternyata bisa menciptakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang baru ini bisa meningkatkan kinerjanya OPD yang dipimpin dan itu digunakan, maka saya akan berikan kenaikan pangkat pilihan. Jadi kalau sampai tahun Mbak, setahun semunggah deh. Tapi iyalah haruslah. Dan itulah yang namanya reward and punishment. Kalau dia bisa memiliki sesuatu yang baru dan menciptakan itu, dan itu bisa mengurangi langkah meja, mempercepat pekerjaan, dan ternyata itu bisa diterapkan di OPD-nya, maka dia berhak untuk mendapatkan pangkat pilihan. Dan saya berharap seluruhnya, mulai staf, kasih, kabit, sampai kepala dinas, nanti bisa menciptakan ini dan bisa dimasukkan ke dinasnya, bisa digunakan, bisa didaftarkan tepat, bisa disampaikan ke kami, ke Bapak Jakat, maka insya Allah saya pastikan dia akan memiliki dan mendapatkan pangkat pilihan. Karena saya butuh orang-orang yang betul-betul punya inovasi dan punya solusi untuk menyelesaikan masalah kota Surabaya. Bukan naik pangkat sing petang tahun, enggak. Itu wis wajib yo. Moro-moro pangkatnya diukur. Jadi pemimpin toleh lah ngeluh dhewe. Nah, itu nanti dia harus punya kemampuan. Jadi iso nyalip sehingga apa? Nanti di titik tertentu
pangkat-pangkat yang memang kita butuhkan untuk mengisi kabit kepala dinas itu terisi orang-orang yang memang solutif, yang tidak hanya terisi dari orang-orang yang pangkatnya naiknya petang tahunan, tapi terisi oleh orang-orang yang memiliki inovasi dan solutif.